Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadap ke sini atau ke sana? Atau ke sana? Sudahlah, saya sini saja nanti ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar di mimbar khutbah, dan ayat ini rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Padahal mati, mau atau tidak, pasti tiba saatnya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bupati mati. Kau yang bilang, bukan saya. Jangan dulu, belum 2 periode. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Doli mati. Jangan. Kalau beliau mati, siapa yang undang Dasat Latif? Bapak Ibu tahu enggak siapa yang undang saya? Majelis Taklim. Nah, tidak ada pembeli tiketnya. Ya? Kata Allah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Duduk ini depan. Dia halangi kakau itu. Kau tetap lihat toh. Emang ini ibu-ibu ini luar biasa, tidak bisa dilawan. Ras terkuat di dunia. Weser kanan belok kiri. Begitu dikomplain, kenapa kau belok kiri? Nah, wesermu kanan. Dia bilang, kenapa kau lihat weser? Mestinya kau lihat setir. Allah seolah-olah ingin menyampaikan, wahai masyarakat Simalungun, wahai Dasat Latif, kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam? Banyak. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu diantaranya menerima uang pilkada. Betul-betul baru kau semua itu. Orang datang sosialisasi, wane biro. Ini semua muka-muka mau disogok semua ini. Majelis Taklim juga sekarang sudah pandai money politik. Pak Doli, anggota Majelis Taklim saya 100 orang. Gampang Pak, kami bisa arahkan, tapi mohon kasihan baju seragam. Ini semua ini. Ya, hei, pernah rasakan hilang minyak goreng? Pernah rasakan anak susah dapat lapangan kerja? Itu karena kita salah memilih pemimpin. Maka maukah dia DPR, maukah dia bupati, gubernur, presiden, DPR RI, DPR 2, jangan salah pilih. Betul. Ya, bisa?
Mudah-mudahan 2024 ini di kabupaten kita terpilih orang-orang yang mewakili kita, yang menjadi wakil kita tingkat 2, tingkat 1 sampai ke pusat, orang-orang yang amanah dan bisa dipercaya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu-ibu pernah enggak lihat air hujan? Pernah? Pernah? Sering. Ada yang bisa hitung air hujan? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dihitung. Tapi ini jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan kencang, mana bisa dihitung. Tapi ketahuilah saudaraku, ada amal perbuatan yang kalau ditimbang nanti di akhirat jauh lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Apa gerangan? Kata Nabi, ketika umatku berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadaku, aku tidak bisa menghitung betapa banyak nikmat dan rahmat Allah yang Allah turunkan di tempat itu. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Ibu-ibu dengan bapak-bapaknya. Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu nih. Ayo ibu, ikut sama saya selawat bareng-bareng. Salatullah ala toha rasul. Salatullah, kencang ibu, alai habibillah. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, sekarang bapak-bapak. Ayo bos, laki-laki ya, jangan mempermalukan jenis kelamin kita bos. Ibu-ibu diam, ayo, yuk. Salatullah. Itu kamu poligami. Ayo ulang-ulang. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo ulang-ulang. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini 7,5. Kau diamlah semua, kau diam. Kita dengar Pak Bupati dan kawan-kawan. Kau diam, kau diam lagi. Ayo salawat Pak, ayo salawat. Kau diam, diam. Nah, salatullah salamullah. Ya pakai mic. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Nilainya 9,9. Kecil suaranya Ustaz. Dia yang ngundang saya. Dia juga kasih honor. Kalau kecil suaraku dikurangi honorku. Pak Doli bicara honor Pak, saya punya pengalaman. Begitu saya sampai rumah, saya buka itu amplop. Apa isinya? Susunan acara. Panitia salah kasih Pak, aduh. Dia telepon, mohon maaf Pak Ustaz, salah kasih. Saya bilang cepat bawa ke sini sebelum sampai di istriku. Ayo bareng-bareng semua, yuk. Salatullah keras ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Danrem meskipun sudah 3 bunga di sini takut juga sama istrinya. Nah, yang
Mana ada laki-laki tidak takut sama istrinya? Bohong itu. Pak Doli juga, apalagi Pak Bupati. Karena saya, demi Allah saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani dari saya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas. Memang ini ibu-ibu tukang protes. Orang cuma bilang waktu terbatas. Nah, kita datang di sini untuk apa? Mau lihat dasar latin? Apa hebatnya ini? Tadi saya turun ada yang gosip saya ibu. Itu juga bajunya waktu di YouTube. La haula wala quwwata illa billah. Memang ini ibu-ibu tukang gosip semua ini. Ada juga ndak gosip tapi mukanya. Nah, kita datang mau maulid. Apa tujuannya maulid? Semua ceramah-ceramah maulid yang saya hadiri hikmahnya sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Masalahnya bagaimana kau mau teladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Bagaimana Nabi tidur? Kau tidak tahu sejarahnya. Bagaimana Nabi sama istrinya? Kau tidak tahu sejarahnya. Maka kita maulid mau dengar sejarah Nabi. Mudah-mudahan setelah dengar kita contoh. Iya Ibu? Sekarang saya mau tanya. Berapa anaknya Nabi? Berapa istrinya Nabi? 9. 1. Berapa? 11. Inilah gunanya maulid. Saya waktu kecil cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibu saya memperkenalkan Nabi. Nah, Nabi kalau tidur begini. Nah, Nabi kalau makan begini. Nah, Nabi kalau mandi begini. Kenapa? Ibu saya tahu sejarah Nabi. Sekarang ibu-ibu ditanya sama anaknya, Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang sama maknya? Karena bukan tahun kambing sayang. Beleng-beleng. Maka ibu saya dulu, karena kita waktu kecil kan senang lagu. Maka lagunya ibu-ibu dulu memperkenalkan sejarah Nabi. Pada zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala kan banyak. Ada zaman batu. Tapi ini pada zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang raja dewasa, diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Bupati atau wakilnya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Dari sebaik lagu kita tahu Nabi lahir zaman jahiliyah. Dia Nabi paling terakhir. Abdullah bapaknya, Siti Aminah ibunya, dan ditahu di mana tinggal. Bahkan sampai kalimat tauhid dari lagu itu kita tahu siapa Allah pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu du. Sudah. Kalau sekarang ibu-ibu apa lagunya? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Apa kamu dapat? Agustusan lagi, ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Pakai jilbab, bajunya sempit, roknya sempit. Apa lagunya? Putar ke kiri, nona. Sekarang kan apa kiri kanan? Beleng-beleng. Hei. Maka ibu-ibu Ibu-ibu yang pegang-pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suami ibu kawin lagi. Ada Satpol PP di sini. Polisi setengah. Amankan dulu, aman. Baru. Geserkan dulu. Ini Bapak Satpol PP. Ayo, amankan.
Dan biasa kasihan itu Satpol PP lebih banyak tenaga honor. Coba. Dan tenaga honor itu saya tahu lagunya. Apa lagunya tenaga honor? Berakit-rakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ayo, maka perkenalkan sejarah Nabi kepada anakmu. Karena anak-anak senang lagu, maka perkenalkan melalui lagu. Saya karena sudah agak modern sedikit, saya kasih lagu anak saya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Dari lagu itu kita tahu, oh anaknya Nabi 7. Anak pertamanya namanya Qasim, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dari ibu-ibu, perkenalkan sejarah Nabi ke anakmu dengan lagu. Karena anak-anak senang lagu. Nabi itu kasihan, baru 6 bulan dalam kandungan wafat bapaknya. Coba, 6 bulan belum lagi lahir sudah wafat bapaknya. Lahir Nabi baru 4 hari dipisahkan dengan ibunya, dikirim ke desa untuk disusui. Namanya ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun diambil kembali ke ibunya, dibawa lagi ke Mekah. Usia 6 tahun ibunya berkata, nak kita ke Madinah, pergi ziarah kubur ke bapakmu. Pulang dari ziarah kubur, meninggal ibunya di desa namanya desa Abwah. Meninggal ibunya, usia 6 tahun sudah yatim piatu. Ada di sini 6 tahun yatim piatu? Lebih banyak yang masih hidup ibu bapaknya. Nabi usia 6 tahun sudah yatim piatu, diambil oleh kakeknya. 8 tahun, baru 2 tahun bersama kakeknya, wafat lagi kasihan kakeknya. Diambil pamannya. Diambil pamannya, 12 tahun umurnya, dibawa pergi ke Syam berdagang. Tidak pakai kereta api, tidak pakai mobil, tidak pakai pesawat. Pakai apa? Onta. Woi, doakan suamimu kawin lagi. Woi, Bu, Nabi setelah itu makin menderita hidupnya setelah diangkat jadi rasul. Diperangi, dimusuhi, ke Taif dilempari sampai berdarah, dimusuhi di Madinah, perang demi perang, hampir setengah dari hidupnya dihadapinya dengan perang. Perang bukan karena mau rusuh, tapi mempertahankan dirinya dari serangan orang. Apa hikmah maulid pertama? Nabi saja kekasih Allah, doanya pasti dikabulkan Allah. Bahkan Allah dalam hadits qudsi Allah sampaikan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apakah Nabi tidak punya masalah dalam hidupnya? Belum lahir sudah punya masalah. Hikmah pertama, berarti kalian hidup pasti ada masalah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Kau pikir istrimu cantik bukan masalah? Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Gimana bang, sama-sama ke pengantin? Kau duluan aja dek, saya nanti menyusul. Sudah sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, mencret. Istri cantik digoda orang, istri jelek digoda orang. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Berarti bagus kalau sekali banyak istri. Lebih masalah lagi. Waktu sarjana apa masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala bagian.
Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Belum. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya? Belum. Mau jadi 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Mau jadi jenderal. Sudah jadi jenderal, mau 2 periode, mau 2 bintang. Sudah 2 bintang, pensiun. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Pak Doli, kau kira tidak ada masalahnya? Pak, banyak masalahnya. Apa? Mau terpilih kembali. Karena besarnya masalahnya, supaya terpilih kembali, dia datangkan Ustadz Das'ad Latif. Syukur alhamdulillah, kalau ada caleg mendatangkan Ustadz. Tapi kalau ada caleg mendatangkan artis, apa kau dapat kalau artis? Alamat palsu. Dadanya kelihatan, pahanya kelihatan. Enggak juga dikasih pegangnya, kita dikasih lilih saja Pak. Mudah-mudahan Pak Doli tidak datangkan artis ke dapilnya. Datangkan ulama. Kalau kau tidak dapat suaranya, kau dapat amal jariahnya. Ya, tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Bapak pikir yang di atas panggung ini tidak ada masalahnya? Semua punya masalah di kita, Pak. Nih, yang ceramah, Bapak Ibu pikir tidak ada masalah? Masalah saya, jamaah menyiksa saya. Tolonglah Pak Ustadz, tolonglah, kasihan. Jam 4 subuh, saya tiba di Jakarta jam 10 malam. Belum enak tidur, bangun lagi jam 3, persiapan ke bandara jam 4 sampai ke sini. Naik mobil lagi, belum selesai capek, jalan lagi nanti, lanjut lagi ke Singapura besok pagi. Saya susah kok tepuk tangan. Jarang saya lihat ini. Dan apa masalah saya paling besar sekarang? Apa masalah saya? Masalah saya paling besar sekarang, banyak janda curhat. Pak Ustadz, meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Anda tidak pernah pusing soal tiket. Bisnis kelas. Siapa yang belikan? Pak Dun. Tidak ada masalah. Hebatnya lagi jadi Ustadz, pergi tidak bawa uang, pulang. Maka apa yang Allah berikan, dan kalau tidak sesuai maumu, sabar. Pasti itu yang terbaik. Bapak Ibu, tidak ada orang tidak ada masalahnya, maka bersabarlah. Ada masalahmu, bersabarlah. Sabar itulah resep bahagia hatimu. Biar sekolahmu tinggi, biar kau ulama, biar kau profesor, biar kau pejabat, tapi kalau kau tidak bisa pakai ilmu sabar, tidak bisa tenang hidupmu. Sabar. Apa itu sabar? Ada masalahmu, ucapkan inna lillahi. Oh, Nabi Bu dilempari di Taif, tapi sabar. Dikasih kotoran onta di depan rumahnya, dilempari rumahnya, ditanami duri-duri depan rumahnya, Nabi sabar. Kalau orang sabar, tenang hidupnya, bahagia hatinya. Ilmu sabar. 2. Resep menghadapi masalah, perbaiki sholat. Ini yang menjadi masalah buat kita ibu-ibu. Banyak yang tidak sholat. Gara-gara apa? Pengantin. Make up. Coklat, biru, kuning, abu-abu. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Alisnya dicukur. Bengkok sebelah dia ulang lagi. Bengkok sebelah dia ulang lagi. Begitu tiba waktu sholat, hayya 'alas sholat. Kata suaminya, bu, kau pergi sholat.
Sudah kujualkan kau sawah supaya umroh, kau ndak sholat. Apa kata istrinya? Kau lihat ini salon, 100.000 ini pak. Gara-gara salon tidak sholat. Yang ketawa kau begitu. Apalagi perempuan banyak ndak sholat. Apa? Selesai haid, 5 hari haid, 7 hari belum sholat. Kata suaminya, kenapa kau belum sholat sayang? Nah biasanya cuma 5 hari. Orang belum bersih, masih ada ini sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau ini. Kau ketawa karena kau bayangkan diri sendiri toh. Allahu Akbar. Bu, kalau rumah tanggamu penuh masalah, pekerjaanmu penuh masalah, usahamu penuh masalah, jangan kau carikan hitam, lebih baik koreksi sholatmu. Adik-adikku sekalian, kecil bagi Allah kasih kau sarjana, kecil buat Allah kasih kau rumah, kecil buat Allah kasih kau jodoh yang baik. Allah cuma minta datang kau kepada saya, kau sholat. Tak lempar-lempar. Astagfirullah. Ada juga bapak-bapak dia bilang, Ustaz boleh tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana kalau kau sujud? Terlempar. Ustaz, bagaimana kalau kita lagi di ladang Ustaz, tidak ada air, kita mau wudhu, tayamum. Tapi setelah itu Ustaz, sebelum sholat kita mau sekali kencing, tidak ada air Ustaz. Maka syariat Islam mengajarkan, kalau kau tidak dapat air, pakai daun. Ambil daun 3 lembar. 3 lembar. Contoh ya, contoh saya ambil ya. Nah, begitu caranya, 3 daun. Caranya gosok. Jangan kau kasih begini. Kalau kau kasih begini tambah kotor. Dengan catatan, sebelum kau pakai itu daun, periksa dulu baik-baik. Siapa tahu datang sang, kenapa membesar? Digigit ular saya, waduh. Dia bilang, biarlah ular, gigitan ularnya ada, yang penting besar. Ya, sholat. Kalau sholatmu baik, insya Allah Allah yang selesaikan. Bu, coba lihat itu gelarnya Ustadz Dasar. Banyak betul. Nggak masuk di akal. 2 doktornya, 1 luar negeri, 1 dalam negeri, bersamaan waktunya, beda disiplin ilmu. Nggak masuk akal. Nggak mungkin manusia bisa lakukan itu. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Ibu-ibu, bisa ndak perempuan ndak pernah disentuh laki-laki hamil? Bisa ndak? Tidak. Bisa kalau Allah yang mau. Siapa? Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak yang mau saingan sama Siti Maryam. Nggak ada suaminya, ada anaknya. Beleng-beleng. Saya bilang anak muda, dia lagi yang ngasal itu bikin sakit telinga. Penceramanya neraka terus saja dia bahas. Kamu ditusuk pantatmu, digunting lidahmu, tusuk matamu, dibakar kepalamu. Kata anak muda, tidak usah ke masjid, bikin takut-takut itu saja. Karpenya sudah 7 kali lebaran, tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, bau tai kucing. Sound sistemnya rusak-rusak. Begitu kita sudah takbir, storing Allah. Kita mau perbaiki, sudah takbir, terpaksa kita baku tahan. Assalamualaikum. Saya bilang memang perbaiki tadi itu sound system. Imamnya
Allahu Akbar. Imamnya lagi yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu, baca yang umumnya orang hafal. Itu sunnah. Ini banyak imam Pak, dia balik sunnah Nabi. Kalau dia jadi imam, panjang. Belum takbir sudah lama Pak, mau takbir aja lama. Sudah lurus. Kita kasih menunggu kok. Apa itu takbir kau tiga Allahu Akbar, selesai. Apalagi dia bacalah surah yang panjang-panjang. Pulanglah anak muda sholat Jumat. Ustaz, aliran sesat itu Ustaz. Kenapa aliran sesat? 3 rakaat sholat subuh Ustaz. Bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah. Maka imam jelaskan dulu sebelum kau angkat takbir. Saudaraku, hari ini subuh Jumat kita akan sujud tilawah. Pulang lagi dia bilang, tidak mau lagi saya pergi masjid Ustaz. Kenapa dia bilang, ampun saya. Kenapa? Surah Yasin dibagi 2 Pak Ustaz. Terlalu panjang bos. Ringkas. Itulah sebabnya imam sebelum angkat takbir sunnah lihat jamaah, ibarat tentara inspeksi pasukan. Oh banyak pensiunan, jangan kau yang panjang-panjang, karena orang remati di dalam itu banyak. Allahu Akbar. Oh, belum selesai Pak Imam jatuh kepalanya sedikit-sedikit, bengkok lututnya. Belum selesai naik lagi kepalanya, belum selesai lagi. Anak muda karena terlalu panjang kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai terpaksa dibaca semua Pak. Keadaan keuangan masjid, saldo kas, belum selesai Pak Imam, apalagi dia baca Pak? Apa? Bajunya lagi orang dia baca. Doli, caleg DPR RI, dia baca semua Pak. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Begitu kau salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha, salah, semua kita hafal bisa diluruskan. Tapi begitu Pak Imam membaca surah Al-Anfal, ayat 20 sampai 50, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Begitu salah imam, dah abadi bisa yang sambung. Begitu tak kancing, dia bilang jamaah, rasa kok, masih mau kok, rasa kok, cari sendiri. Ada ini cerita wallahu alam benar atau tidak. Anak penghafal Quran, pulanglah dia jadi imam. Dia baca surah yang panjang dan hanya dia yang hafal. Begitu hilang hafalannya, tak kancing. Dia lupa apa sambungannya ini, apa sambungannya, suasana masjid hening. Tiba-tiba Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Wah, ada anak muda yang paling kecil lagi, dia teriak, sudah kalau begitu, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Ini waktu saya kecil di kampung. Sholatlah kita. Begitu sujud imam, lama sekali imam sujud, tidak seperti biasanya. Kok lama semua dalam hati jamaah? Kok lama sekali nih Pak Imam? Tiba-tiba ada teman saya, dia angkat kepalanya. Langsung dia teriak, wih, hilang Pak Imam. Ternyata Pak Imam sudah tidak ada di tempat. Bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Saya kentut nak. Lain kali Pak Imam, kalau Bapak kentut, angkat dulu kepala kami supaya kau dilihat. Dia bilang, sengaja nak, karena saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Kalau imam salah, saf pasti kacau. 2024 Indonesia pilih imam. Imam presiden, imam legislatif. Hati-hati. Kalau salah kau pilih imam, kau bahkan kacau hidup. Bukan 1 waktu, tapi 5 tahun, bahkan bisa jadi 10 tahun. Pemilih yang paling banyak di Indonesia sekarang ini adalah kaum perempuan. Maka ibu-ibu, meskipun kau pengangguran, meskipun kau hanya ibu rumah tangga, tapi kalianlah yang dikatakan oleh Nabi, perempuan adalah tiangnya negara. Maka
Maka jangan kau jual suaramu, jangan kau mau disogok. Kau tidak akan miskin kalau kau tolak uang 300.000. Kau tidak akan kaya dengan kau ambil itu 300.000. Bisa? Bisa? Ya Allah, saksikanlah semua yang sudah berjanji. Buat hidupnya susah kalau dia ingkari janjinya. 4. Hikmah maulid. Nabi meskipun hidupnya susah, tapi beliau katakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Padahal 11 istrinya. Tidak pernah satupun istrinya berkata, saya menyesal menikah denganmu Muhammad. Tidak. Bapak-bapak cuma satu istri, tapi istrimu menderita lahir batin. Hei, Bu, kalau kau mau bawa oleh-oleh maulid, 1, muliakan suamimu. Khadijah habis hartanya membantu Nabi. Ketika sakaratil maut, Khadijah berkata, nak Fatimah, kau mintakan saya serban di bapakmu. Saya mau pakai itu nanti serbannya yang selalu dipakai terima wahyu untuk kain kafan. Apa kata Fatimah? Ibu aja yang minta. Kata Siti Khadijah, saya malu minta sama bapakmu nak. Padahal habis hartanya membela Nabi, minta serban malu. Ibu-ibu, jangan kau minta, kau curi uangnya suamimu. Ambil di dompet, sampai di tangki bensin. Diambil lagi tuh tadi. Halo ibu, kau ambil uang? Iya, karena aduh malu saya sudah. Bawa ke sini cepat bensin, tidak ada uangku ini. Bu, boleh kau ambil uangnya suamimu di dompet atau di kantong, tapi sudah kau ambil kasih tahu. Pak, saya ambil uangmu tadi di situ. Kenapa kau ambil? Kau selalu bilang tidak ada, padahal ada. Berteriaklah istrinya, Pak, uang apa ini? Yang mana sayang? Ini dibawa kasur, bawa karpet. Apa ini uang apa? Kata suaminya, uang sial sayang. Maksudnya apa? Setengah mati ku sembunyi kau dapat. Bu, Nabi istrinya sangat dicintai. Begitu wafat Khadijah maka disebut tahun duka cita. Kenapa? Nabi berduka ditinggal suaminya. Itulah sebabnya Nabi pernah bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Ibu mau enggak tahu-tahu ibu masuk surga atau tidak? Mau? Kalau ibu-ibu besok-besok meninggal lalu suamimu berduka terus mengenang kebaikanmu, itu cirinya suamimu ridha sama kamu, penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu kau meninggal suamimu balik kanan masuk kamar berteriak merdeka, kau masuk neraka itu. Nah, Bu, muliakan suami. Bagaimana cara memuliakan suami? 2 cara kata Nabi. 1, buat hatinya tenang di rumah. 2, buat matanya senang melihatmu. Maka berpenampilan cantik dan menarik. Mau datang suamimu jam 5, setengah 5 kau sudah dandan. Tuh Pak, jangan berlebihan. Kuncir 2, kiri kanan, 1 di depan, pakai baju renang, sepatu pantopel. Dia sambut suaminya, kata suaminya, astagfirullah, kesurupan istriku. Ya, Bu, mulai hari ini kamu bukan mau cari muka sama suamimu. Kamu bukan mau semata-mata membahagiakan suamimu, tapi kau cari ridha suami. Kalau ridha suami kepadamu, maka Allah pasti ridha kepadamu. Istriku dirima ibu, Masya Allah. Kalau saya mau keluar rumah sudah naik mobil bu, dia cium saya bu. Pernah kau cium suamimu kalau mau pergi kebun? Nah, pantas suamimu orang lain yang cium. Baru kalau saya sudah mau pergi, dia tidak tutup itu pintu mobil sebelum saya. Dia usap dadaku lalu dia berkata, Ustadz, ridhoi saya. Begitu saya bilang iya sayang, baru dia tutup pintu, cium tangan. Nah, bapak-bapak, Nabi setiap mau keluar rumah pasti bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Nabi kepada istri? Dia cium jidatnya.
Maka mulai besok ibu, kalau suamimu mau pergi, mau keluar, kau minta sedekah. Woi pak, sedekah. Ah, sini kau sedekah. Tapi kau dandan dulu. Mana kau mau disedekahi kalau baju you can see, panjang bulu keteknya, bau giginya. Ada di sini timun, bedak hitam, menguap angka ketek. Kata suaminya, setengah mati saya cari duit begini aja jodohku. Salatullah